Ya, ketika dari arah Cipatik Soreang langsung, kalau dari arah Padalarang itu lebih belok kanan ya. Nah, nanti tembusnya di sini. Nah, jadi hanya cukup untuk bisa kendaraan motor masuknya. Jadi kalau kendaraan roda 4, nah, parkir di sini. Jadi masuk sini terus ke dalam. Nah, kita lihat aja terus ke dalam. Siapakah sosok beliau? Nah, lebih dikenal dengan nama Eyang Kobul. Nah, ini tempat pasanggerahannya ya. Ada juga di sisi kiri ada musola. Nah, kita terus jalan. Ini ada jajanan jual bakso. Itu ada Abah Anom ya. Masya Allah. Ini musolanya untuk bersuci. Nah, nanti untuk lokasinya tinggal jalan ke sini. Nah, naik ke atas. Oke, kita akan naik ke atas. Kita menuju ke tempat ziarahan ya. Nah, ini. Tada, Masya Allah. Zaid. Nah, oke, ini sama si kecil kakaknya Safwan. Oke. Nah, ini kolam ikan. Intinya kita ikutin kabel aja nih. Nah, kabel, karena ini kabel adalah untuk tempat penerangan di atas. Nah, ini untuk toiletnya, untuk buang air kecil, buang air besar. Ini ada 3 ya. Nah, kita terus. Nah, ini kalau naik motor lurus ini mobil. Jadi jalan mobil itu jalannya setapak tadi, itu mobilnya muter masuk sini, parkir di tempat yang tadi ya. Kalau bawa kendaraan roda 4. Ya. Akan sedikit menanjak. Bismillah. Ya. Ini jarang ya orang tahu tempat penziarahan ini. Bahkan dari orang wilayah sekitar juga, Soreang ya. Banjaran ya, arah Banjaran, kebetulan kakak Kanda Iqbal itu tinggalnya di Banjaran ya. Nah, itu jarang tahu gitu. Kalaupun ada yang tahu, sekedar tahu nama plang di jalan besar yang tadi itu ya. Tapi belum pernah ke sini. Nah, ini naik terus ya, kurang lebih mungkin 100 meter ya. Ya, itu udah kelihatan ya. Jadi cuma hanya 2 2 gerbang aja, ini pertama sama yang tadi. Nah, jadi ada kayak 2 baris inilah tangga. Ini baru ini yang kedua ya. Oke, kita naik. Itu tempat parkir motor musola ya, dengan balainya. Oke, kita ke atas lagi. Oke, ini sudah sampai. Jangan lupa membaca doa untuk ketika ziarah di kuburan, apalagi makam keramat. Nah, ini. Dan jangan sampai ini ada makam-makam umum ya samping sini dengan kerabat keluarga beliau. Jangan juga sampai salah niat untuk setiap berziarah. Ada pohon beringin besar ini sampingnya ini. Nah, ini cukup ya, kalaupun tua banget enggak ya, tapi cukup lah, cukup lama ini. Kalau hitungan 100 tahun ada ini ya, seperti ini. Ya, nah, di sini ada himbauan ya, ada himbauan, ada 4 itu mungkin bisa dibaca ya. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam ya.
Ya, ini kita sudah ada di dalam. Nah, sedangkan untuk pintu utamanya masuk di sini ya. Nah, ini untuk bagi peziarah. Nah, ini bisa minta kuncinya ya di bawah. Nah, ini orang yang ada kebetulan ada di sini. Sebentar lagi dia akan datang. Nah, ini cukup luas, ini ada sekitar 8 meter ini, 8 kali 12. Nah, namun di sini ada satu makam. Nah, ini makam Kanda Iqbal belum tahu ya siapa sosok beliau. Yang jelas untuk makam yang Qabul ya, ini ada dalam ini. Nah, ini sambil kita menunggu penjaganya aja. Kita masih ada di bawah. Nah, seperti ini. Ya. Ini ada tempat-tempat untuk bakar buhur ya, jadi jangan sembarangan kayak begini nih. Nah, ini nggak dibenarkan ya. Jadi tolonglah untuk para peziarah juga ada adabnya ya. Adab-adab dalam berziarah itu ada ya, jangan sembarangan. Nah, terus ada kotak juga infak. Insya Allah kalau ada kelebihan rezeki silahkan jadi niatkan untuk berinfak, apalagi ketika ada hajat. Nah, itu untuk pendongkrak daripada hajat kita, itu insya Allah sangat baik dalam bersedekah ataupun berinfak ya. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, untuk makam Eyang Qabul ini dilindungi oleh undang-undang ya, karena ini bagian daripada situs cagar budaya. Kalaupun dinas terkaitnya itu berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, kalau nggak salah nih ya. Tapi yang jelas cagar makam Eyang Qabul ini dilindungi, dijaga, dirawat oleh pemerintah. Alhamdulillah juga kalau untuk dari segi fisik ya, kebersihan itu Kanda Iqbal melihat alhamdulillah terjaga ya. Bagus nih jalan-jalannya. Nah, untuk yang area ke bawahnya terus dia diapit oleh 2 beringin ya, namun yang lebih dominan sekitar 100 tahunan mungkin ini yang arah yang sebelah kanan, kalau Anda lihat itu ya. Oke, baik, kita sambil turun ke bawah karena kegiatan Kanda sudah cukup cukup mendoakan, berziarah, ngalap berkah ya insyaallah, karena sunnah ya kita melakukan untuk ziarah kepada keluarga, kepada alim ulama, para penyebar daripada agama Islam, para pendakwah, dai-dai ilallah ya, wali-wali Allah. Oh, banyak sekali. Kita sudah tahu semua bahwasanya Nabi Allah itu dengan Rasulnya sangat banyak ya. Nah, begitu juga dengan wali-walinya, itu sangat banyak tersebar. Kalaupun daripada Eyang Qabul ini itu ada beberapa versi ya, daripada silsilah beliau. Nah, itu ada yang kalau kita tarik. Nah, ini tepatnya di Kecamatan Kutawaringin ya, di Jalan Raya Cipatik Soreang ya. Kalau untuk silsilah itu dalam babat ya, babat Bupati Bandung, Santoan Sang Tohaan ya, Qabul, atau nama beliau lebih dikenal dari yaitu Ki Gendeng Qabul. Itu berasal dari garis keturunan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Dalam garis keturunan ini juga terdapat sih beberapa nama-nama tokoh legendaris ya. Itu legendaris di sejarah ruang lingkup Sunda ya, tanah Pasundan gitu loh. Salah satunya itu ada Pangeran Jayapakuan ya. Ya, Pangeran Jayapakuan.
Itu beliau lebih dikenal dengan ini kalau nggak salah julukannya Bujangga Manik ya, Bujangga Manik gitu. Ya itu salah satu silsilahnya juga. Terus apa juga banyak lagi lah sebetulnya. Karena kalau kita lihat dalam naskah Babat Bupati Bandung, Jaya Pakuan ya kan, nah, itu adalah cucu dari Prabu Siliwangi dan putranya bernama Prabu Kunten ya, yang berkuasa di Gunung Patuha. Lalu juga kalau sisi lain ya, kalau kita lihat ya, lalu ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dikumpulkan oleh seorang antropolog ya yang melakukan penelitian, beliau adalah salah satu putra dari Adipati Galunggung. Nah, putranya yang lain adalah Sembah Prabu Karir. Ya pokoknya intinya walau alam ya. Yang jelas beliau sangat dikenal alhamdulillah daripada kesolehannya di wilayah setempat. Ya, ini terbukti banyak peziarah setiap harinya seperti hari ini, walaupun hari biasa bukan hari weekend ya, tapi ada aja yang berziarah. Ya jadi mungkin itu saja teman-teman. Nah, untuk jalannya nanti bisa ngambil dari sini nih. Nah, ini untuk yang bawa kendaraan roda 4. Nah, itu nanti parkirnya di sana ya. Makasih ya. Oke, sambil kita jalan ke lokasi tempat untuk balainya. Ya, dan Anda Iqbal sudah sampai di tempat pemberhentian atau parkir ataupun di balai ya, di depan musola. Jadi itulah mungkin sepintas perjalanan Anda pada hari ini dari Kecamatan Kutawaringin ya, jalan antara Soreang. Tapi kalau teman-teman sekalian dari arah Bandung itu Banjaran ya, Banjaran lurus ke Soreang. Soreang berarti putar arahnya itu di ini rumah sakit ya, Polsek Soreang, putar baliknya. Nah itu lewat, nah, terus ke belakang ke arah ini Batu Jajar. Nah pokoknya Cipatik gitu. Nah ada pelangnya besar sebelah kiri ya. Oke, demikian. Terus ikuti, insya Allah hanya sekedar berbagi informasi dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kanda Muhammad Iqbal.